Semuanya bermula dari sini, yaitu 31 pekerja proyek Trans Papua ditembak mati oleh kelompok bersenjata. Berbagai stasiun televisi nasional kemudian memberitakannya sebagai peristiwa bersejarah yang akan tetap diingat oleh generasi Papua. Sama CNN Indonesia Bisnis, 31 pekerja proyek pembangunan jembatan di wilayah Nduga, Papua diduga menjadi sasaran pembunuhan oleh pelaku yang hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan pembunuhan terjadi di Kali Yigi dan Kali Aurak distrik Yigi Kabupaten Nduga. Pembunuhan terhadap 31 pekerja proyek Istaka Karya berlangsung selama 2 hari, yakni pada Minggu 2 Desember sebanyak 24 pekerja dan disusul pada Senin 3 Desember sebanyak 7 pekerja. Sementara pelaku pembunuhan merupakan atau diduga kuat kelompok bersenjata. Saya sudah bersama Kapendam 17 Cendrawasih, Bapak Kolonel Infanteri Muhammad Aidi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak, membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. Ini seperti apa update-nya? Jadi menurut pengakuan JA, ya, korban ini, bahwa pada tanggal 1 Desember itu mereka memutuskan untuk tidak ada kegiatan aktivitas pekerjaan. Mereka standby di dalam pos karena pada saat itu ada perayaan hari tanggal 1 Desember yang diklaim sebagai hari ulang tahunnya KKSB. Mereka melaksanakan bakar batu bersama masyarakat, sehingga mereka putuskan untuk keamanan, ya, standby di pos. Namun kurang lebih jam 15.00 sore hari mereka didatangi oleh kelompok KKSB sejumlah kurang lebih 40 orang ke camp, kemudian memaksa mereka keluar dari camp. Mereka semuanya di jumlah karyawannya 25 orang. Mereka semuanya diikat, kemudian digiring menuju ke sungai dekat jembatan yang sedang mereka bangun. Jumlah kekuatan KKSB kurang lebih. Tentu saja peristiwa penembakan ini menimbulkan duka kelam yang mendalam bagi bumi Papua. Namun seperti kegelapan-kegelapan lainnya atas kasus-kasus yang ada di Papua, pertanyaan mendasar selalu sama: siapa menjadi tumbal? Mereka memiliki inisiatif untuk suatu forum yang bisa melakukan langkah-langkah penyelesaian daripada masalah-masalah terjadi di Papua. Kami menyambut baik inisiatif daripada kawan-kawan yang dalam pemilihan DPR dari Papua, Papua Barat, dan DPD dari Papua, Papua Barat. Kami sepakat pimpinan Transparansi penyidikan yang dilakukan mendorong beberapa putra Papua yang dinahkodai oleh Philip Wamahma, anggota DPD RI, dan kawan-kawan lainnya dari DPR dan MPR membentuk tim independen, Pansus Papua dan Forum Papua untuk membantu memberikan titik terang kasus ini. Berhak membentuk alat kelengkapan untuk menunjang kelancaran tugas pimpinan, dan kami lebih resmi membentuk Forum Papua sebagai badan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua secara komprehensif. Dan kami juga memberi pesan kepada forum ini agar forum ini menjadi solusi dan bukan menjadi pemantik daripada persoalan yang ada di Papua. Dan kita memberi pesan juga bahwa forum ini harus memiliki semangat dalam menjaga wibawa NKRI di Papua dengan melakukan upaya-upaya penegakan hukum yang adil dan tegas dengan mengedepankan pendekatan inklusif, humanis, dan strategis. Kami juga berpesan. Di sisi lain, Amnesty International Indonesia pun angkat bicara, menyerukan agar kebenaran kasus ini dapat diungkap seterang-terangnya.
adalah Mispo Gwijangge. Dalam nuansa politik yang abu-abu, ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana yang menewaskan 31 pekerja tersebut. Perdebatan pun muncul saat penegakan hukum atas Mispo Gwijangge ini dirasa janggal, terutama terkait usianya yang masih anak-anak dan kemampuan literasi berbahasa Indonesianya. Tak tinggal diam, Philip Wamahma dan Theo Hesegem pun angkat bicara. Korban salah tangkap, mengalami penganiayaan dan lain sebagainya, intimidasi, kekerasan dalam rangka menetapkan tersangka. Itu harus menjelaskan. Kita bayangkan kalau dijatuhi hukuman mati misalnya, orang tidak perlu seperti dia kemudian menjadi korban sia-sia. Apa yang harus kita katakan bagi terdakwa? Kami forum dan pansus akan melakukan langkah-langkah. Kami pansus akan memanggil sudah terjadwal untuk kita memanggil jaksa agung, untuk pansus. Kemudian kita akan diskusikan juga untuk memanggil Kapolda dan Kapolres, banyak proses hukumnya. Sampai adik ini juga sampai di Jakarta. Tapi juga terpidana yang lain, adik-adik kan ada lain di Kalimantan, ada juga di Jayapura, ada juga di Manokwari. Timbul pertanyaan kenapa kok hanya adik ini dibawa ke Jakarta? Masih ada juga di Papua Barat juga masih ada kami yang aman-aman saja. Proses hukum berjalan aman-aman saja, tidak ada hal yang urgent untuk harus mereka dikeluarkan. Secara moral dia ini tinggal di pegunungan, tidak mengikuti keramaian apa-apa. Secara psikologi dia terganggu sekali. Tidak ada kerabat di Jakarta, tidak ada teman di Jakarta. Psikologi dia terganggu. Saya berpikir soal kasus Mispo itu awalnya saya sudah bilang bahwa pihak aparat keamanan dalam hal ini kepolisian itu sudah salah banyak terkait dengan proses hukum terhadap Mispo. Pertemuan dengan Kemenko Polhukam Republik Indonesia akhirnya menjadi langkah selanjutnya guna menyelamatkan nyawa orang Papua, nyawa Mispo yang terkatung-katung akibat rambu-rambu penegakan hukum yang kabur. Jadi siapakah yang menjadi tumbal? Di sana, di garda terdepan, Philip Wamahma terus berbisik, perjuangan masih belum berakhir.